Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan beralih ke acara inti, yakni diskusi publik dengan tema bedah kasus dugaan pidana korupsi pemotongan dan penyalahgunaan dana honorarium penanganan perkara atau HHP bagi Hakim Agung sedikitnya bernilai sebesar 97 miliar dan atau TPPU yang akan dipandu oleh moderator yang sudah tidak asing lagi. Untuk itu kepada Bapak Hersu Beno Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Sugeng. Saya tadi waktu ketemu diundang saya bilang saya sebenarnya menghindar nih kalau diundang sama Mas Sugeng, soalnya dia tuh kan cari gara-gara gitu. Saya sudah terlalu banyak masalah, jadi berkumpul dengan Mas Sugeng akan tambah banyak masalah lagi. Oke, kita lihat dari 5 orang yang tadi diundang hadir itu 3 orang sudah ada di sini. Bang Saud 1 orang silahkan, terus Pak Abdul Fikar, monggo silahkan, atas Bang Peter. Ayo Bang Petrus silahkan. Mas Sugeng kan ikut naik ke atas juga ya? Oh, di bawah saja. Sementara Mas Bonyamin ini sedang dia online ya? Online. Nanti kita tolong diberitahu nanti kalau beliau sudah tersambung bersama kita ya. Tadi temanya ini menarik ini karena persoalannya ternyata ada diam-diam ada satu soal yang serius di Mahkamah Agung ya. Selama ini saya tahunya setoran dari luar, nggak tahunya ini ada setoran dari dalam atau bukan, ada potongan dari dalam gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sugeng ya tentang duduk perkaranya, duduk persoalannya. Jadi saya tinggal meneruskan saja dengan saya kira 3 orang yang hadir di sini, teman-teman sebagian besar sudah mengenal, tapi nggak apa-apa saya kenalkan tadi. Beliau ini kalau ini udah lama sejak zaman dulu kuda tuli udah mainannya begitu ya Bang. Bang Petrus. Terus silakan ini juga tukang cari gara-gara juga sama ini. KPK. Nanti Pak Abdul Fikar memberikan perspektifnya dari sisi hukum, tapi tadi juga ada mempertanyakan apa ini ada aspek politiknya atau tidak gitu. Tapi kita ngomong hukumnya saja dulu ya. Ini siapa kita yang akan mulai dulu Bang? Siapa? KPK dulu. Ya, Bang Saud katanya abang dulu yang suruh untuk bicara lihat soal ini. Apakah nanti ini pertanyaan saya, apakah ini bagian dari penyelenggara negara atau bukan? Nanti debatnya begitu sama KPK kan selama ini. Ya. Dan saya tadi ke sini kebetulan saya juga nebeng teman juga kan gitu. Oke, silakan Bang. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi kan, cara kita menata hukum di Indonesia kan dari skala 1 sampai 100, angkanya itu 24. Dari 100 sampai 100, World Justice Project menilai kita 24. Anda bisa bayangkan tahun depan dengan kasus ini angka itu bakal naik atau turun nih? Iya kan? Dari angka 1 sampai 100 kita dapat angka 24, cara kita melaksanakan bagaimana hukum yang adil, benar, jujur, bermanfaat dan seterusnya. 24 itu cukup tragis ya dari World Justice Project menilai itu. Ya tentunya di semua penilaian di tingkat peradilan, kemudian penegak hukum, terus kemudian proses-proses bagaimana peradilan dilaksanakan. Nah, menjadi lebih menarik ketika kemudian tahun 2006 itu saya ingat waktu itu Pak Busro, waktu itu Ketua Komisi Yudisial, Pak Busro waktu itu membuat kode etik 2008 something lah, 2008 2009. Nah, kode etik untuk semua para hakim ini. Kalau kode etik dijalani itu ini nggak ada kejadian ini. Nggak ada. Jadi kita bayangkan kode etiknya itu di tahun 2008 Pak. Itu tegas tuh Pak Busro menggariskan nilai-nilainya seperti apa, hakim harus seperti apa, melaksanakan kegiatannya, kan aktivitasnya, ya kan? Itu jelas di 2008. Sehingga kemudian pada hari ini kita melihat angka ini, makanya kemarin waktu Pak Sugeng ngubungin saya seperti nggak percaya gitu. Ini bener nggak sih gitu loh? Iya kan? Ada sesuatu yang dasarnya sudah dibicarakan antara katakanlah penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung dengan Menteri Keuangan. Di situ kan bicara besarannya berdasarkan putusan itu, tapi putusan itu kemudian tidak sampai pada orang yang harusnya menerima. Kan intinya itu Pak ya. Nah ini Anda bisa bayangkan kalau ini menjadi headline lagi, aduh saya
Recording in progress. Bagaimana kita bisa menjabarkan atau mempertanggungjawabkan atau menjanjikan bahwa hukum ini akan menjadi lebih baik. Halo, nggak ada suaranya. Oleh penegak hukum kita. Jadi sekali lagi katakan kalau umpamanya uang itu digunakan untuk apa, kita belum mempertanyakan. Kalau dalam prinsip gratifikasi saja, kalau teman sekantor, kalau dalam prinsip gratifikasi peraturan yang dibuat oleh 2019 oleh KPK itu, gratifikasi sesama teman sekantor itu nggak boleh lebih 300.000. Seteman sekantor ini kan seseorang yang harusnya memiliki hak, tapi kemudian hak itu tidak diterimanya dengan alasan ada konsensus, tapi kemudian peruntukannya untuk apa gitu. Jadi kalau diaudit sama BPK dari perspektif audit pun, ini peruntukannya untuk apa? Itu menarik lagi itu. Ya kan? Kemana arahnya? Yang seharusnya diterima kan karena kita untuk kinerja para hakim untuk kemudian mereka sesuai dengan ketentuan yang dibuat, tapi kemudian itu jadi tidak perform atau katakanlah seperti yang sekarang ini dalam perspektif audit juga dipertanyakan. Jadi sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini sesuatu yang harus selesai begitu saja, tapi kalau kemudian itu dikatakan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu BPK saja sudah bisa merekomendasikan bahwa akan ada peristiwa pidana di dalamnya, ya kan? Kalau kita tanya BPK, ini peruntukannya untuk apa? Kemudian dia menemukan, dan apabila tidak melaporkan kepada pihak berwajib pun, BPK-nya bisa kena sanksi hukum sebenarnya. Kan itu prinsip audit. Kalau dia menemukan satu temuan bahwa tidak sesuai dengan peruntukannya uang itu, maka itu dikatakan itu temuan dan itu harus dilaporkan. Jadi sekali lagi kita hanya bisa berharap bahwa pun kalau ada putusan yang setelah dibuat dengan sekaligus besarannya, kemudian itu sudah disetujui oleh pemerintah, which is itu jelas memang uangnya adalah APBN, ini menjadi lebih ruwet. Tidak sesimpel kita mengatakan bahwa ini saya ikhlas dipotong dan kemudian itu peruntukannya untuk apa saya nggak mau tahu, itu nggak bisa sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita bicara pertanggungjawaban setiap sen atau setiap rupiah uang yang uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah prosesnya ini seperti apa sebenarnya di dalam? Kok bisa terjadi hal sesuatu yang katakanlah transaksional seperti ini dalam jangka panjang dan kemudian untung ada seseorang yang lapor ke Pak Sugeng gitu. Pak Sugeng baru lapor ke kita gitu. Iya kan? Saya dengar dari Pak Sugeng nih. Lapor ke publik. Lapor ke publik. Jadi saya nggak ngerti kalau ini Pak Sugeng diam aja, kayaknya ini masuk angin udah diam aja, udah begini aja terus. Enggak, saya membayangkan hukum di negeri kita jadi kayak gimana gitu loh. Tadi Pak Sugeng sudah introduction kan bahwa ujung akhir dari putusan yang dibuat oleh seorang hakim, penyidik penuntut bisa salah, penyidik nggak bisa salah. Jadi nggak heran carut marut negeri kita ini. Dan saya pikir ini sebenarnya malapetaka ya di dalam penegakan hukum, di mana kita tegas mengatakan ini perilaku korup sebenarnya. Dan tidak bisa diterima kalau kita dari perspektif audit saja, kita belum masuk ke pasal-pasal yang lain yang lebih spesifik kepada peristiwa pidananya. Jadi sekali lagi itu mungkin dulu sementara dari saya. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Bang Saud Situmorang. Ya. Saya tadi dalam perjalanan ke sini gitu ya, sampai duduk di sini itu saya juga berpikir, ini lucu banget di negara ini. Saya bayangkan ada hakim agung gitu, jadi kemudian jadi korban pemungutan liar. Dan saya membayangkan kalau kemudian hakim agungnya itu rame-rame melapor ke KPK itu lucu banget itu menurut saya gitu ya. Dan ternyata kemudian untung mereka masih panjang akalnya kan, kalau sampai ini jadi saya kira bakal jadi berita dunia kalau sampai ada hakim agung rame-rame lapor ke KPK bahwa mereka dipotong dana operasionalnya gitu. Tapi untung ada Mas Sugeng, jadi yang dia melaporkan. Jadi saya kira para hakim agung yang lain mesti say thank you terhadap Mas Sugeng ini soal yang begini. Ya, ya. Oh gitu. Iya. Ini parodi betul ya. Memang hanya terjadi di negara Indonesia di era Jokowi ini. Tadinya bosnya Mas Sugeng juga ini kok. Oh mantan klien ya.
Oke, sekarang dengan Pak Bung Petrus dulu ya yang memberikan perspektifnya, baru nanti dari sisi pidananya aja ya, lebih memahami lagi bagaimana sih konteksnya ini, karena kalau beliau pure dari sisi pidananya, nanti kalau Bang Petrus bisa memberikan perspektif yang berbeda sebagai seorang pengacara juga yang berpraktek bagaimana urusannya dengan Mahkamah Agung gitu ya. Saya sudah baca TOR yang disampaikan oleh penyelenggara diskusi dari Pak Sugeng. Saya lalu melihat dari segi regulasinya, sebetulnya yang diperbincangkan ini sebetulnya barang haram. Uang 97 miliar ini barang haram yang diperebutkan di Mahkamah Agung. Kenapa saya bilang barang haram? Karena kalau kita lihat sejarah sejak lahirnya reformasi atau selama 32 tahun Orde Baru, ada dualisme dua lembaga negara yang mengatur tentang organisasi, administrasi dan finansialnya hakim-hakim seluruh Indonesia. Jadi dulu itu hakim-hakim ini khusus mengenai urusan peradilan, urusan sidang-sidang itu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tapi administrasi, organisasi dan finansialnya diatur oleh Menteri Kehakiman dan juga Menteri Agama khusus bagi hakim-hakim agama, dan hakim militer di urusannya dengan ABRI. Nah, dengan adanya dualisme ini, kadang-kadang khusus buat mafia peradilan, mereka misalnya sudah deal sama hakim untuk memutus sebuah perkara sesuai dengan pesanannya, dan kemudian merugikan pihak lain. Nah, pihak lain ini akan lari, dia datang ke Kuningan, lapor ke Menteri Kehakiman, ya, dengan iming-iming, bisa juga dengan uang supaya hakim ini dipindahkan. Jadi bagaimana hakim ini ada dalam keterikatan, ya, dalam cengkraman kekuasaan eksekutif, ya, leher ke bawah dipegang oleh kekuasaan eksekutif, sedangkan kepalanya dipegang oleh Mahkamah Agung. Jadi perjuangan supaya semua ada di bawah satu atap itu diperjuangkan oleh organisasi advokat tahun 70-an, 80-an itu supaya lepas dari kekuasaan eksekutif. Ya, bagaimana LBH waktu itu, Pak Buyung, Pak Haryono Citrusbeno, Pak R.O. Tambunan, mereka sering rapat perjuangkan supaya kekuasaan kehakiman itu harus merdeka. Tidak boleh ada dalam cengkraman kekuasaan eksekutif. Dan itu baru berhasil direformasi. Tahun 2004, pemerintah putuskan semua urusan organisasi, administrasi dan finansial hakim-hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi kalau kemudian, ya, pemerintah keluarkan peraturan yang memberikan semacam insentif, ya, seperti kita lihat di dalam peraturan nomor 55 tahun 2014, itu diatur mengenai mulai dari gaji pokok sampai dengan segala macam tunjangan itu ada 10 jenis, ya. Dan di situ pemerintah menyatakan atau Presiden SBY menyatakan dengan adanya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan itu tidak ada lagi honor-honor apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada Hakim Agung, ya. Kalau terbukti Hakim Agung ini terima honor-honor di luar yang sudah ditentukan, maka diwajibkan harus kembalikan. Nah, kemudian di tahun 2016 ketika Jokowi, saya lihat Jokowi ini udah mulai nakal. Ya, dia mulai menganulir peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2014 ini dengan mengecualikan mengenai honor-honor tadi khusus bagi hakim konstitusi. Tahun berapa ini? Tahun 2016. Jadi mulai nakalnya baru tahun. Ya, tahun 2016 dia lebih nakal lagi, dia masuk ke Hakim Agung di tahun 2021. Karena bagaimanapun Mahkamah Agung itu sudah punya anggaran tersendiri. Besar kecilnya menyangkut kesejahteraan, keamanan hakim itu mereka sudah hitung semua. Dan itu sudah masuk di dalam anggaran APBN. Tapi kan menjadi aneh, kenapa muncul peraturan pemerintah? Diatur lagi honor yang mereka sudah tentukan, jatahnya sekian-sekian. Sementara pada saat yang bersamaan, banyak gugatan dari rakyat terhadap pemerintah, terhadap presiden di Mahkamah Agung itu terlalu banyak. Jadi kalau pemerintah di waktu yang bersamaan memberikan semacam insentif, katakanlah atas nama honor, menurut saya ini bertentangan dengan larangan bahwa kekuasaan peradilan itu harus bebas, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ini bagian dari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan. Karena ada pemberian
honor di luar gaji yang sudah diatur oleh Mahkamah Agung sendiri. Gajinya sudah besar-besar kok. Nah, sehingga menurut saya kalau ini kita persoalkan, memang harus dipersoalkan, dan tarikannya mulai dari hakim-hakim dan pejabat di Mahkamah Agung yang nakal itu ditarik sampai kepada presiden. Karena di sini dia merusak status lembaga peradilan yang harus bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dia masuk melalui, dikemas dengan peraturan pemerintah, padahal sebetulnya ini semacam gratifikasi. Karena pemerintah juga jadi pihak dalam berbagai perkara di Mahkamah Agung. Nah, saya lalu pikir jangan-jangan putusan Mahkamah Agung mengenai umur calon gubernur dihitung dari saat pelantikan, ini bagian dari insentif-insentif ini. Karena peraturannya diubah tahun 2021. Ini kerja rencana yang sistematis sudah lama. Jadi saya sepakat ini kita kejar bahwa ini korupsi, tapi kejarnya tidak terbatas di Mahkamah Agung. Ini harus sampai di depan istana sana kita kejar. Karena ini uang ini sebetulnya uang haram. Sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, tapi oleh presiden, oleh pemerintah dibuat peraturan yang memberikan insentif tambahan uang sekian ratus miliar untuk hakim agung. Sementara Mahkamah Agung ini pintu terakhir. Mungkin kalau diberikan ke pengadilan, hakim pengadilan tinggi atau hakim-hakim di daerah yang hidupnya miskin melarat, itu lebih pas. Karena kalau kita dengar cerita hakim di daerah yang hidupnya melarat, mereka punya cerita sendiri. Jadi tahun 2002-2003 kami ini kan periksa kekayaan hakim, jaksa, polisi. Jadi kita tanya, kenapa hakim-hakim di daerah ini dalam pergaulan sosial kok seperti dikucilkan? Ya, setiap kali kita datang mau periksa yang jor-joran, traktir makan dan segala macam itu Kapolda, Kajati. Sementara hakim, ketua pengadilan tinggi nggak nampak. Nah, di situ mereka bercerita, kami ini sebetulnya kami ditinggal. Ya, kami ini kalau hitung dalam permainan perkara, kami ini pintu terakhir yang terdakwa atau pihak yang berperkara itu sudah habis-habisan di tangan polisi dan jaksa. Kayak kami itu sudah tengkoraknya aja. Nah, jadi mereka punya cerita pengalaman mengapa mereka seperti, ya sudah nggak ada airnya lagi yang keluar. Nah, jadi kalau insentif ini diberikan ke Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Agung itu pintu terakhir, saya pikir ini bagian dari membuat hakim-hakim itu tidak bebas, apalagi ketika masyarakat berperkara dengan pemerintah. Hakim kan akan memilih, karena dia sudah dapat insentif setiap bulan, setiap perkara mungkin dengan perkara beribu-ribu itu mereka mendapatkan bonus yang berlipat ganda. Jadi saya setuju dengan rencana Pak Sugeng tadi atas nama IPW akan membawa persoalan ini kepada lembaga penegak hukum, tetapi kita tidak boleh berhenti hanya di Mahkamah Agung. Tarikannya hanya sampai kepada, karena ini gratifikasi yang dikemas dengan peraturan pemerintah. Harusnya kan Mahkamah Agung menolak. Biarlah semua anggaran yang kalau mau ditambah, Mahkamah Agung mengusulkannya lewat DPR, dan di sana pemerintah dan DPR putuskan dan dituangkan dalam APBN khusus mengenai anggaran untuk Mahkamah Agung, sehingga clear. Tetapi ini kan ujuk-ujuk muncul. Mulai dari tahun 2014 itu SBY masih bagus lah ya. Dia bilang gaji pokok, tunjangan perumahan, kesehatan, segala macam itu ada 10 macam diberikan. Tapi honor-honor dan lain-lain tidak boleh. Hakim-hakim yang terima akan kembalikan. Tetapi mulai 2016 dipreteli oleh Presiden Jokowi karena dia yang tantangan itu PP, dan diperluas lagi di 2021. Hakim Agung pun mendapatkan itu. Sementara 2019, 21, 22 itu banyak gugatan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk uji peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, di mana yang digugat itu pemerintah. Nah, sehingga tidak heran kalau setiap kita gugat pemerintah kita dikalahkan. Salah satu faktor ya ini tadi, ada insentif, ada gratifikasi dari pemerintah kepada hakim-hakim, tapi dikemas dalam peraturan pemerintah dan lain-lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, Presiden yang baru. Sekarang kita dengar dari perspektif hukumnya. Saya nggak tahu ini parodi sebenarnya. Tapi bagaimana ini kita lihatnya dari sisi hukum pidana? Bisa nyala nggak? Yang ini aja, Pak Abdul Fikar. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.
Kalau menyimak dari peristiwa yang diuraikan baik oleh rekan Sugeng atau bapak-bapak tadi ya, maka ini sebenarnya menguatkan fenomena yang agak dideketin. Nah, ya, fenomena yang terakhir ini kita alami, yaitu cengkraman oligarki, gitu, ya. Karena apa? Ternyata di Mahkamah Agung ada oligarki juga, iya kan? Oligarki yang bisa memotong jatah-jatah yang seharusnya menjadi haknya para hakim agung. Gitu. Jadi memang fenomena oligarki itu berkembang di mana-mana. Gitu. Ternyata orang ketika punya kekuasaan, ya, dia ada kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk apakah untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompoknya dan seterusnya. Jadi catatan saya nomor 1 itu tadi, ya. Bahwa peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa fenomena oligarki yang begitu menyeramkan, ya, itu memang terjadi dan hadir di komunitas apapun, termasuk komunitas hakim agung. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Agung ini termasuk instansi negara yang juga diaudit oleh BPK, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, gitu. Ya, jadi kita tidak tahu apa hasil audit dari BPK, gitu ya, tentang ini, gitu. Tentang ini semua kan resmi nih, ada peraturan pemerintahnya dan sebagainya, gitu. Ya, artinya sangat mungkin audit BPK itu ya rapi-rapi saja. Ya, artinya jatah untuk hakim agung untuk dalam menangani perkara sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2021 itu ya berjalan dengan baik, gitu. Ya, artinya apa? BPK tidak bisa mendeteksi ini, gitu. Ya, mungkin saya kira ya itu tadi hakim agung itu bagian kalau Pak Petrus bilang bagian dari suatu komoditas yang memang agak sulit kita raba, gitu ya, karena ya itu tadi kadang-kadang perkara aja ada istilah tidak ada makan siang gratis, gitu ya. Artinya setiap perkara itu kalau mau menang ya harus ada macam-macamnya, kan kira-kira begitu. Nah, jadi saya kira tidak terdeteksi secara rinci oleh BPK, ya, bahwa ada penyimpangan anggaran yang seharusnya menjadi hak dari para hakim agung itu, tetapi tidak seluruhnya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, apakah tindakan itu bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi seperti Pak Saud katakan tadi? Ya. Nah, menurut saya salah satu ciri tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara. Nah, persoalannya ini adalah apakah keuangan yang diterima oleh para hakim agung itu masih keuangan negara? Nah, itu yang jadi soal itu kalau menurut saya. Ya, ketika diterima oleh Mahkamah Agung, ya, untuk dibagikan itu menjadi keuangan negara yang dikuasai oleh Mahkamah Agung. Tetapi ketika pembagiannya ke bawah, gitu ya, itu kan apalagi ada kesepakatan dan sebagainya, gitu. Nah, itu agak sulit, gitu, mengkualifikasi ini sebagai keuangan negara. Kecuali para hakim agung ini minta secara resmi kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengeluarkan seluruh jatah biaya penanganan perkaranya itu. Di satu sisi harus ada permintaan, di sisi lain umpamanya Mahkamah Agung tidak mengabulkan, gitu, tetap memotong dan sebagainya. Nah, itu kalau menurut saya baru muncul ini keuangan negaranya, keuangan negara yang dimanipulasi, gitu. Ketika para hakim agung juga minta, tapi kalau para hakim agungnya diam saja, ya tidak berontak, dia tidak minta, tidak ini, sulit menurut saya mengkualifikasi itu sebagai tindak pidana korupsi, gitu. Karena sudah bukan keuangan negara, sudah dibagi-bagi, gitu. Tetapi kalau masih belum dibagi, kemudian diminta, ternyata tidak diberikan seluruhnya, bahkan dipotong, menurut saya itu korupsi, bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ya, karena itu tadi, ya, di satu sisi meskipun yang dipotong itu uang jatahnya hakim-hakim agung, tetapi sesungguhnya
ketika dia memotong masih uang negara gitu. Karena Hakim Agung ternyata minta komplit gitu, minta seluruhnya diberikan. Nah, itu di situ ada apa namanya merugikan keuangan negaranya. Jadi apa ini pungli gitu kalau enggak gitu? Akhirnya itu pungli dan penggelapan. Penggelapan. Bisa Karena ya? kalau nggak salah kan Mas Sugeng itu tolong dikoreksi ya. Jadi ada 2 kwitansi yang keluar kan ya, Mas Sugeng ya. Kwitansi yang utuh dia tanda terima uang yang diterima seluruhnya uang operasionalnya. Ada satu lagi yang sudah dia tanda terima yang sudah dipotong begitu kan ya. Jadi ada 2 itu. Ini. Kwitansi. 2 kwitansi. Gitu. Dua gitu ya Mas Sugeng ya. Gitu ya. Apa? 1 kwitansi penuh. Oh itu aja. Tapi nggak penuh. Uangnya nggak penuh. Oh oke. Jadi dia terima. Ya. Jadi tanda tangannya penuh tapi uangnya diterima tidak penuh. Oh oke. Ya. Oke, jadi kalau itu yang terjadi peristiwanya sampai situ itu penggelapan sebenarnya. Iya kan? Seharusnya haknya para hakim agung tetapi tidak diberikan seluruhnya. Ya. Aduan itu. Diadukan. Penggelapan itu bukan delik aduan. Penggelapan itu delik umum sebenarnya. Kita juga bisa laporin. Pak Sugeng bisa melaporkan sebenarnya. Oh, jadi punya legal standing beliau ya. Legal standing juga. Ya, penggelapan itu. Ya. Penggelapan karena itu tadi sudah dibagi kemudian dipotong gitu. Ya. Tetapi kalau ada permintaan sebelumnya seluruhnya itu bisa dikualifikasi menjadi korupsi gitu. Ya, jadi uang negara gitu. Uang negara yang tidak diberikan seluruhnya. Gitu. Tetapi ketika sudah diberikan tetapi dipotong, ya itu bisa juga dikualifikasi sebagai penggelapan. Nah, kemudian bagaimana dengan pernyataan apa tadi? Pernyataan juru bicara. Oh, juru bicara mahkamah. Bukan pernyataan kesepakatan Hakim Agung yang merelakan untuk dipotong. Baik hati semua ini ya, iya. baiknya. Oh, ikhlas orangnya ikhlas. Kalau lihat peristiwanya itu kan masuk ke wilayah hukum perdata sebenarnya. Ya kan kesepakatan. Ya kan? Kesepakatan itu hukum yang paling tinggi kalau di dalam hukum perdata. Ya. Begitu para pihak sepakat, nggak ada lagi hukum yang bisa menghalangi kecuali melawan pelanggar hukum ya. Wah, sepakat untuk mencuri ya nggak boleh. Ya. Sepakat untuk berbuat kejahatan nggak boleh. Tapi kesepakatan dalam hukum perdata itu adalah hukum yang paling tinggi. Ketika seseorang membuat kesepakatan, ya 2 orang lebih, maka itulah hukum yang paling tinggi yang di antara mereka yang harus mereka ikuti. Nah, tetapi persoalannya adalah yang disepakati ini ada di wilayah hukum publik, iya kan? Gaji itu tunjangan perkara itu adalah bagian dari penyelenggaraan hukum administrasi negara. Artinya hukum publik dia. Nah, artinya apa? Artinya hukum publik itu tidak bisa disepakati. Gitu. Jadi menurut saya kalaupun ada pernyataan kesepakatan seperti itu batal demi hukum. Gitu. Karena dia melawan hukum publiknya, melawan hukum administrasi negaranya. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa kesepakatan antar para pihak itu mengenyampingkan aturan umum gitu, aturan administrasi negara. Nah, karena itu menurut saya itu batal demi hukum. Yang terakhir dari saya kira ini satu pelajaran menarik ya, di samping tadi oligarki, tapi juga sebenarnya kalau kita yang punya empati dan sayang pada Mahkamah Agung dalam pengertian pada kekuasaan kehakiman yang harus kita hormati gitu ya, maka sebenarnya kita bisa melakukan upaya-upaya umpamanya ya salah satunya adalah mendiskusikan, melaporkan kepada publik ya, mendiskusikan ini. Yang kedua bisa juga umpamanya mendorong salah satu hakim agung atau keluarganya bahkan untuk melakukan umpamanya judicial review mengenai peraturan pemerintah. Tadi ada saya baca peraturan pemerintah mengenai jatahnya hakim agung. Tapi dilala sayangnya yang akan menguji ya Mahkamah Agung juga. Kalau jatuhnya pada pemotong ya sama juga, ya kan. Ya, tapi saya kira di Mahkamah Agung isinya tidak setan semua. Ya karena waktu saya di samping ada yang ini, tetapi ada juga hakim-hakim yang bisa kita percaya ketika menangani perkara.
Saya kira dari saya itu kita lanjut. Oke, silakan nggak apa-apa. Ini ada ya nota dinas ya. Kalau surat ini berisi tentang postur pembagian HPP ya. Kalau dalam PP 82 tahun 2021 itu kan hak penuhnya 100%. Ternyata di sini hakim tunggal, hakim 5 majelis atau hakim 7 majelis itu mendapat 60% saja. Kalau di hakim tunggal penuh dia dapat 60%. Kalau hakim 5 majelis dibagi 5 ya. Ketua lebih besar. Kalau hakim 7 majelis dibagi 7. Oke, 60% ya. Kemudian ada yang dipotong buat tim pendukung ya. Di sini ada panitera pengganti, panitera muda kamar, operator staf majelis ya. Itu jelas angka-angkanya. Jumlahnya dari hakim 5 majelis, 7 majelis maupun hakim tunggal itu sama jumlahnya 13,05% ya. Jadi tercantum nih laporan ya, tertulis ini. Tapi ada angka yang tidak tertulis. Harusnya kan 100%. Ada angka 26,95%. Ini pasti kalau BPK sudah bisa menghitung nih. Orang saya yang advokat nggak biasa ngitung duit, cuma terimanya jasa hukumnya pakai ransel gitu ya. Nggak usah ngitung kan. Ini ada 26,95 Bang. Jumlahnya tidak tercatat di sini. Kalau dicatat kan jelas. Kalau tidak tercatat maknanya apa? Saya mau tanya. Apakah yang 26,95% itu statusnya masih uang negara? Ya kan? Statusnya masih uang negara? Atau karena sudah ada kwitansi terima 100 penuh gitu, itu statusnya uangnya siapa? Uangnya hantu atau uangnya siapa? Kalau orang Batak bilang bukan di kau, bukan di aku, di begu aja ya kan begitu Bang ya. Dang di ho, dang di au, di begu gitu. Itu uangnya siapa ya? Gitu loh ya. Nah yang kedua, kan ada kesepakatan tuh Bang bahwa Hakim Agung sedia memberikan 40%. Itu kan namanya memberi. Kalau tadi kan Bang Saur bilang di kami di KPK ya, kalau yang namanya gratifikasi 300.000 aja. Ya. Sekarang kemudian ada juga ya penerimaan penyelenggara negara 1 juta aja lah buat angpau gitu ya. Nah ini 40%. Kalau itu diiyakan oleh Hakim Agung yang dipotong, bukankah dia memberikan gratifikasi? Nah, tolong dijawab Bang. Wah, menarik ini. Oke, nggak apa-apa. Menarik. Ahli hukumnya yang mesti jelasin ini. Silakan. Oke.